pagi, ini ada Koko Yosef. Koko Yosef ini kita ngomongin tentang penipuan secara nyata maupun penipuan secara online yang banyak sekali korbannya. Bahkan ada yang kasus Patricia Go itu sampai korbannya tuh ada 23.000 orang. Yang uangnya tidak bisa kembali. Iya betul, dan selama 30 tahun baru terkuak sekarang. Bukan 30 tahun, 3 tahun. 3 tahun. Maksudnya company itu sudah berdiri 30 tahun. 30 tahun, iya betul. Iya. Jadi makanya kenapa 23.000 korbannya, karena memang sudah begitu banyak waktunya yang dijalani oleh mereka. Iya. Kita fokus satu-satu aja ya. Bagaimana mengenai Patricia Go ini? Kalau ini yang kasus, ya saya udah lihat lah di sosial media ya. Itu tuh kasusnya Omslag van der Vervoging, maksudnya. Apa sih itu tuh? Mampus gue. Lu kan nanya bisa di sini, nggak usah. Gue nggak kedengeran tuh. Itu tuh artinya Apa katanya? Hah? Keselak fogging. Lu nanyanya sama gue dong, nanya artinya bukan sampingnya. kasus dia itu menurut hakim bukanlah tindak pidana, tapi adalah tindak perdata gitu. Tapi kan kerugiannya dalam bentuk uang dan Iya, banyak. kerugian itu kan belum tentu pidana. Yang namanya hutang piutang, pokoknya yang hakim melihat ini bukan tindak pidana masuknya ke perdata. Menurut tingkat 1 di pengadilan, kasus ini bukan kasus pidana. Oke. Jadi pidananya lepas, Supaya- tapi perdatanya tetap. Gitu. Supaya Iya. semua Tapi kok mengerti. dia bisa lepas, tersangkanya dilepaskan? Tersangkanya dilepaskan, tersangka itu kan pidana. Tapi tergugat sebagai tergugat tidak dilepas. Oke, maaf. Pidana dan perdata supaya ngerti semuanya. Iya, berbeda. Pidana itu apa? Perdata itu apa? Pidana pastinya ada hukuman penjaranya, kalau perdata itu hanya ganti rugi. Ganti rugi, denda dan sebagainya gitu. Nah ini tapi ada ganti rugi nggak? Pet? Gak ada. Saya gini, tok, Irfan Hakim tergugat dinyatakan harus mengganti rugi. Itu kan Iya, perdata. iya, itu perdata. Tapi nggak di penjara. Kalau Tapi misalnya tok, ya dinyatakan bersalah karena pasal ini penipuan. Iya. Tok 5 tahun penjara. Iya. Nah, ada juga yang baru kena. Iya. Perdatanya kena, pidananya kena juga. Kalau yang ini perdata. Tapi yang ini pidananya tidak kena, masuknya ke perdata. Berarti akan ada ganti rugi. Iya, semacam itu. Nah Tapi cuma nggak ada yang ngomong. Nggak ada, iya kan ini putusannya udah belum. Oh. Nah tergantung dari nanti yang digugatan di pengadilannya. Tapi gue pengen nanya nih, kalau perdata, kalau pidana kan kita masuk penjara. Kalau misalnya perdata, misalnya diketok, oke harus mengganti rugi, misalnya uang sekian. Kita tidak punya uangnya. Nah terus gak punya uangnya dan lewat terus dari masa itunya gimana? Iya, asetnya bisa disita. Aset. Asetnya bisa disita. Kalau nggak ada aset. Kalau tidak ada aset ya itu kerugian sendiri dari penggugatnya. Berarti pilot. Sekarang kasus penipuan online. Penipuan online. Apakah bisa diusut dan juga dituntut? Bisa, penipuan online sendiri di Indonesia sudah diatur secara khusus di Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1. Itu bisa dipenjara 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Kalau terbukti. Kalau terbukti di media elektronik. Maksudnya di elektronik lah, lewat perangkat elektronik. Tapi kalau penipuan secara biasa masuknya ke 378. Oke, gimana kalau kita menjadi korban penipuan secara online? Apa yang harus kita lakukan? Oh pastinya lapor ke polisi dong. Satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menangani kasus pidana itu lewat polisi pasti. Kalau aku lapor ke kamu bisa? Bisa tapi Jadi pengen laporan mulu ya sama dia ya, Say? Udah sekarang gini aja, mumpung ada Koko Yosef, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dari ke Instagramnya FYP. Nih, tolong dijawab ya Ko. Oke, siap. Nggak sempet mikir pertanyaan Min, otakku juga ngajak fokus penuh ke muka Koko Yosef. Wah. Gimana ini malah masuk yang gitu? Orang suruh nanya, Iya. gitu. Yang lain. Tapi mukanya Koko Yosef kayak gua waktu SMA tau. Sekarang aja gua udah agak berubah karena gua Justru banyak Koko pikiran Yosef. kali. Aduh. Justru Abis muka bangun Koko rumah ya, Yosef Say? ini kayak mukanya Idung waktu masih gua pacaran. Kayak begini mukanya. Oh yuk lanjut yuk, nggak kurang menarik. Kerja mulu sampai lembur tapi nggak ada uang lemburan, gimana tuh? Bisa nggak kok ngaduin ini tanpa resiko dikeluarin? Nah. Dikeluarin. Oh iya. Orang kerja terus kadang Kalau lembur. resiko dikeluarin saya nggak bisa jawab yang itu kan kewenangan perusahaan sendiri. Tapi secara Perpu Cipta Kerja itu bisa dipenjara bosnya 1 tahun jika tidak mengikuti pasal 78. Nah 78 itu mengatur tentang bagaimana uang lembur itu. Jadi ada udah peraturannya. Oh, juga? udah ada peraturan Udah ada itu. Jadi peraturannya. misalnya Irfan Hakim pegawai aku nih, kerjanya sampai malam terus. Kenapa Iya. gue? Ya kan contoh. Katanya anak buah lu nggak lembur nggak dibayar ya? Enggak, ini kan contoh buat teman. Kalau gue mah, bonus cerans mah gila. Karyawan gue mah handphone
Ini aja iPhone. Iya, semuanya ya. Makanannya terjamin ya. Iya, makanya kan dari endorse. Yang namanya orang lembur tuh nggak boleh dipaksa, harus persetujuan. Mau nggak gitu? Kamu mau lembur nggak sama aku? Gitu kan? Mau tapi mau. Ya enggak lah, San. Kan lembur kerja kalau Kerja. Kita, Iya. MC sampai Oh, malam. MC mau dong. Ya, iya. Gila lo. Emang dipikirnya apa sih Petio ya? Dia pikir lembur lemes. Maksudnya burung. Maksudnya burung perkutut, burung apa? Iya ngasih makan burung. Dibius. Iya. Nanti Irfan Hakim malam. Next, pertanyaan berikutnya. Saran dong kok. Udah nikah 2 tahun, suami nggak ngasih nafkah, hilang-hilangan, kepergok, selingkuh. Ini bisa dilaporin kok. Itu dia tuh. Gimana tuh kok? Kok ini Gimana bisa tuh? laporin kok? Bisa. Gimana tuh, Kok? Ada undang-undang PKDRT namanya, pasal 49A. Laki-laki yang nggak ngasih nafkah itu bisa dipenjara 3 tahun. Hah? Hah? Iya. Maksudnya KDRT itu? Iya, Undang-Undang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di 2004, Indonesia sudah mengatur bahwa laki-laki yang menelantarkan kan salah satunya tidak memberi nafkah. Atau si cewek juga. Si cewek juga sama, yang sudah diperjanjikan dalam pernikahan gitu. Maksudnya nanti jika menikah perempuannya mengatur tentang rumah tangga ini tidak dilakukan juga sama, menelantarkan intinya yang nggak boleh. Kecuali kok pasangannya ikhlas ya. Iya, kecuali setuju, ya udah maunya kayak gini. Kan setiap rumah tangga beda-beda ya. Alright. Beda-beda. Lagi dong. Lagi dong. Kok siap nggak sih dia? Oke, next pertanyaan berikutnya. Ada lagi nggak? Kalau teman tiba-tiba ngilang karena utang, apa harus kita lakuin? Bisa nggak pidanain mereka? Gua banget ini nih. yang banyak jadi pertanyaan di masyarakat ya, Vi. Hutang itu tidak bisa dimasukkan ke pidana gitu. Kalau real hutang gitu, karena di pasal 19 ayat 2 Undang-Undang HAM itu yang tidak mampu bayar hutang tidak dapat dipidana, tapi bisa dimasukkan ke dalam ranah perdata. Perdata. Jadi kasusnya si Po apa yang lu masalah uang itu menurut gua nggak bisa dipidana, itu perdata. Dia mah dia lagi ada dua kemungkinan, Nak. Tar dulu. Ini dia nih. Mau bangun rumah. Iya. Anggap bisa gua nih. Iya. Ke guanya nggak ada nota, nggak ada apa-apa, udah terus aja ke gua. Tiba-tiba gua nggak ada transfer nggak? Transfer Ya, ada. transfer tapi nggak ada teruntuk apa kan? Terus ya misalnya gini, terus guanya kabur aja. Dia bisa ngelaporin nggak? Enggak kan? Iya. Tapi kan Susah. ada bukti di situ. Iya. Apa? Nah, itu Bukti buktinya cat-catan. buktinya itu masukinnya ke perdata. tetap. Perdata, tapi ada Profit dua. dan gitu, yang nipunya apa-apa jadi makin besar kepala. Iya, lu pada kagak. Bukan bikin dia takut, makanya dia tuh gua bikin laporan dia cuek-cuek aja. Begitu doang. Sabar Dia jadi kok. dia kagak takut Sabar. gara-gara lu jadinya. Iya bener tuh, iya si Rapi mah gitu. Iya, sebel banget gue. Tapi bener, apa mau nanya? Payment takutnya Oh, membuat kalau yang down. kasus saya itu nih ada lagi nih. Iya. Sama si Goib itu tuh. Si Goib. Jadi waktu itu Jadi Kayaknya waktu itu waktunya udah habis sih. aduh dong, Kak, biar viral lagi. Jadi waktu itu kan dia pinjam duit ke saya nggak ada. Cuman dia nolongin nih, saya nolongin. Viral nih. Punya tanah surat tanah orang nggak jelas. Terus buat tandonannya saya yang tanggung jawab. Itu pidana jatuhnya. Ya enggak lah, tetap apa yang bertanggung jawab kan? Kan gue yang bertanggung, udah gue bayar. Sudah bayar. Nah gue nagih ke dia kagak dapet. Gantiin duit gue nih, Iya. yang 50 juta. Iya, itu kan minjem ya enggak lah. Kan tetap perdata kalau yang itu. Lah kan dia sama aja nipu gue. Oke pemirsa, jadi karena waktunya udah habis, kita akan kembali lagi. Masuk Jangan dulu, kemana-mana, anjing, tapi jangan. FYP pagi orang. Ngomong ini. Oke, ini seru banget hari ini ya. Tapi satu pertanyaan, hacker tuh sesama hacker saling kenal nggak? Biasanya penggiat security ada komunitasnya dan saling kenal sih. Sebetulnya. Iya. Tapi semua saling tutup mulut. Ya kan Ya kan karena nggak semuanya baik kayak lu. kalau kebetulan yang saya kenal baik-baik insya Allah. Iya, Jadi saling bantu sih. Misal saya melakukan eksploitasi ke sebuah website atau aplikasi,
dan nggak bisa, saya minta tolong teman saya dan gitu. Oke, tadi Sebaliknya. informasi juga saya lagi menangani ini, teman lagi menangani apa gitu. Iya, gitu. Tapi mudah-mudahan kepintarannya itu buat kebaikan seperti yang dilakukan sekarang ya. Ya. Amin. Doakan tidak ada orang-orang iseng dan kepintaran terus ngerugiin orang lain. Bener. Seperti halnya yang para korban ini ya. Oke. Sehat-sehat semuanya buat Po Apa juga ntar ngobrol lah sama Ko Yosep. Aduh. Tapi kasihan Ko Yosep, dibantuin lah dia Iya. 2M kasihan. Gak, pas-pasan gitu, kutunya langsung transmigrasi pindah ke sana. Karena dia minta tolong sama Hotman Paris. Iya. Kata Bang Hotman, gua nggak mau bantu, lu bukan tipe gua. Iya, gitu. Gitu. Makasih. Makasih ya buat kalian semuanya. Clear semuanya ya. Oke ya. Oke, Sehat-sehat terima kasih terus. semuanya. Makasih. Dosa thank you banget loh. Makasih. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk selalu lihat Instagram FYP karena ada Oke, hadiah. Lihat ada Instagram. kuis. Iya. Kuis berhadiah dari FVP selengkapnya cek di Instagram FVP_Trans7. Jangan lupa nonton kita tuh setiap hari Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi hanya di FYP For You